Sebanyak 107 umat menerima sakramen Krisma pada hari Pentakosta di Gereja Paroki Santo Fransiskus Asisi Tebet, Jakarta pada Minggu 19 Mei 2024. Penerimaan sakramen ini merupakan bagian penting dari inisiasi keanggotaan mereka dalam Gereja Katolik setelah melalui proses pembelajaran dan pendampingan oleh para katekis. Perayaan sakral ini dipimpin oleh Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, didampingi oleh Pastor Barnabas Meriko, OFM Cup, Pastor Hieronymus Papantro, OFM Cup, Pastor Lorenzo Heli, OFM Cup, dan Pastor Aloysius Anong, OFM Cup. Dalam kata pembukanya, Kardinal Suharyo mengucapkan terima kasih kepada para katekis yang telah membina iman para calon penerima Krisma. Terima kasih kepada seluruh umat paroki, khususnya kepada para pembina yang dengan tekun telah menyiapkan dan membimbing para calon Krisma ini sampai pada kepenuhan inisiasi yang akan diterimakan pada hari ini. Para ibu dan bapak, saudari-saudara sekalian, sungguh-sungguh telah terlibat dalam karya pembinaan iman gereja. Maka dengan senang hati kami mengabulkan permohonan umat. Dalam homilinya, Kardinal Suharyo mengajak umat untuk merefleksikan kedatangan Roh Kudus sebagai tanda lahirnya gereja. Beliau menekankan pentingnya peran Roh Kudus dalam mengubah hidup para rasul menjadi pemberani dan saksi-saksi Kristus yang tangguh. Kedatangan Roh Kudus menandai lahirnya gereja. Jadi kalau ditanyakan kapan gereja mulai, jawabannya adalah ketika Roh Kudus turun, yaitu Pentakosta. Roh Kudus yang turun itu turun ke atas para rasul dan mengubah hidup mereka. Margareta, salah satu peserta yang menerima sakramen Krisma, berbagi kisah perjalanannya dari seorang Muslim menjadi seorang Katolik. Ia menemukan kedamaian dan kerinduan dalam misa di Paroki Asisi yang membawanya ke pangkuan Gereja Katolik. Jadi awalnya saya lahir dan dibesarkan di keluarga Islam yang semua keluarga besar itu Islam. Kemudian setelah saya beranjak dewasa, saya mulai merasa ragu dengan ajaran-ajarannya yang tidak sesuai dengan hati saya. Namun saya selalu suka berdoa, saya selalu suka berspiritual, tapi saya tidak nyaman dengan agama asal saya. Kemudian teman saya mengenalkan saya ke Katolik, dia mengajak, ayo coba ikut misa satu kali. Suka atau terserah, dia tidak mengajak saya untuk masuk Katolik, tapi dia karena saya bercerita kepada dia, saya rindu berdoa, saya rindu bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi hati saya tidak di agama asal saya, dan akhirnya dia mengajak saya, ayo ikut misa. Satu kali ikut misa di Asisi, saya langsung merasa ini dia yang saya rindukan, ini dia yang saya cari. Saya merasa sangat damai dan saya senang sekali bisa merasa kerinduan saya atas berdoa itu kembali lagi kepada saya. Setelah itu saya mencoba mencari tahu kalau saya ingin menjadi anggota gereja, dibaptis. Saya mencari tahu ternyata ada kelasnya, yaitu katekumen, dan di situ selama 6 bulan kurang lebih saya belajar bagaimana itu dasar-dasar Katolik, sakramen, dan banyak sekali katekis baik yang mengajari setiap hari Minggu. Lalu saya dibaptis di malam Paskah, sungguh-sungguh spesial, dan saya sangat sampai menitikan air mata pada saat itu. Lalu sebulan kemudian saya menerima sakramen Krisma oleh Kardinal Suharyo. Ibu Katarina Elmi Listianingrum, salah satu orang tua dari peserta Krisma, mengungkapkan kebahagiaan melihat perkembangan iman anaknya setelah mengikuti proses pembinaan. Selama ini kami
selalu mendampingi saya, dan bapaknya juga mendampingi selalu dari koleksi, dari GR, dan semua juga pelatihan-pelatihannya, bapaknya. Yang kami lihat dan kami amati sejauh ini, ya saya haru juga karena melihat kemandirian imannya mulai bertumbuh. Ada doa yang sore, Angelus, dia udah otomatis berdoa sendiri tanpa saya gerakkan, tanpa saya suruh. Lalu juga ada novena yang harus dia ikuti juga. Dia selalu memisahkan diri kalau kami masih belum sempat, dia selalu memisahkan diri untuk mengambil waktunya untuk mengikuti novena ataupun tadi doa yang pribadi seperti itu. Kami lihat perkembangannya. Kemudian harapan kami ke depannya, Krisna ini semoga semakin bisa menunjukkan diri menjadi saksi Kristus, semakin bisa menampilkan bahwa dia itu orang Katolik, makin berani menampilkan bahwa itu dia orang Katolik dan menjadi pelayan di gereja ataupun di pelayanan-pelayanan gereja lainnya. Terutama juga kami sebagai orang tua berdoa semoga, karena anak-anak kami laki-laki semua, semoga ada yang terpanggil untuk menjadi imam, tentunya menjadi pastor, dan semoga dalam diri dia dan jiwa dia ini mungkin semoga Tuhan pernah memanggilnya menjadi seorang imam atau pastor nantinya. Seperti itu yang kami cita-citakan. Perayaan Pentakosta di Paroki Santo Fransiskus Asisi Tebet menjadi momen berhemat yang memperkuat iman dan komitmen umat dalam menghidupi ajaran Kristus dan menjadi saksi kasih-Nya di dunia.